Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai rancangan acak kelompok. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait RAL ya, untuk ulangan yang tidak sama. Minggu lalu kita sudah belajar RAL itu dengan ulangan yang sama. Bagaimana jika RAL ulangannya tidak sama ya? Nah, ini ada contoh ya, mengenai RAL dengan ulangan yang tidak sama. Di sini bisa kita lihat untuk perlakuannya sebanyak 3, kemudian ulangannya adalah 4 kali. Nah, di sini di perlakuan ketiga yaitu ini budidaya ikan gurame ya dengan perlakuan 20 kilogram, itu artinya ada 148 ekor dalam kolom tersebut. Nah, ini dia hanya 3 ulangan ya, ulangan keempatnya dia tidak ada. Nah, ini perhitungannya bagaimana? Ini adalah tabel satu arahnya, tabel perlakuan dan ulangannya. Kemudian, nah, di sini saya akan memperlihatkan ya, jadi bedanya itu pada saat kalian menghitung apa, yang pertama ini adalah DB total. DB totalnya itu kan total banyaknya pengamatan, yang seharusnya pengamatan ada 4 dikali 3 itu adalah 12 pengamatan atau 12 satuan percobaan ya, karena dia berkurang 1 jadi ada 11. Makanya DB totalnya itu adalah 11 dikurangi 1, yaitu 10. Untuk DB perlakuan sama, perlakuannya memang ada 3, kemudian DB galat juga sama rumusnya ya. Nah, yang kedua adalah menghitung FK. Nah, FK ini adalah kan jumlah seluruh pengamatan ya, mohon maaf, faktor koreksi ya, itu kan adalah jumlah. Nah, ini jumlah ya titik-titik ya. 3.748 kuadrat itu dikurangi banyaknya pengamatan, banyaknya data. Nah, karena datanya ada 11 berarti dia dibagi 11 ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk jika total sama ya, berarti jika total itu perhitungannya sampai sini ya, karena ini tidak ada. Kemudian untuk jika perlakuan ini, nah ini yang ingin saya contohkan. Jika perlakuan adalah jumlah perlakuan dikuadratkan dibagi dengan ulangan. Kita lihat di sini 1518 kuadrat dibagi 4, 1388 kuadrat dibagi 4, kemudian yang ini 842 kuadrat dibagi dengan 3. Ini yang mana jumlah kuadrat perlakuannya? Nah, ini ya, total jumlah total dari masing-masing perlakuan. Kalau ini dibagi 4, kemudian yang ini dibagi 4, sedangkan yang 842 itu dibagi 3 ya. Itu yang ingin saya perlihatkan mengenai RAL dengan ulangan yang tidak sama. Untuk lain-lainnya itu sama ya. Perhitungannya yang lain-lain itu sama, hanya yang berbeda itu adalah di DB total, FK, dan jumlah kuadrat perlakuan. Oke, kita masuk ke materi minggu ini mengenai RAK. RAK, saya share, kemudian, nah, kita masuk ke RAK, rancangan acak kelompok. Bagaimana itu dasar pemakaiannya, kemudian tata letak percobaannya seperti apa, model linear, dan analisis statistik. Nah, bisa kita lihat ya di layar masing-masing, yaitu di sini ada perbedaan mengenai RAL dan RAK. RAL itu kan kemarin kita sudah bicara bahwa dianggap lingkungannya itu homogen, tidak ada keragaman, dia sama. Kalau kita
perlihatkan ini warna hijaunya ini adalah sama untuk RAL. Sedangkan RAK ini heterogen. Kita lihat di sini, sebelah kiri ini kan warnanya agak memucat, kemudian di sini sebelah kiri memucat, kemudian yang bagian tengah agak memucat ya warna hijaunya, kemudian di sebelah kanan ini hijaunya sangat jelas. Nah, ini menggambarkan bahwa lingkungan di RAK ini heterogen, jadi bermacam-macam. Makanya perlu adanya kelompok. Makanya disebut juga dengan rancangan acak kelompok. Nah, kita lihat kalau misalkan kita mengkelompokkan, untuk yang warna pucat ini bisa dikatakan dia kelompok 1 karena seluruh bagian dari kelompok 1 ini warnanya pucat. Kemudian yang kedua ini kita kelompokkan adalah kelompok kedua atau ulangan kedua karena warnanya juga agak kehijauan ya. Kita anggap ini homogen. Kemudian yang ketiga adalah kelompok ketiga ini adalah warna dengan warna hijaunya terang ya. Ini kita kelompokkan ke kelompok ketiga. Nah, kita anggap ini adalah homogen. Jadi fungsinya RAK ini adalah jika lingkungannya itu tidak sama, maka kita menggunakan rancangan acak kelompok. Dan keheterogenan ini menuju ke satu arah keragaman, jadi sama ke arah sana semua. Jadi kita kelompokkan ke sini, ya. Kita kelompokkan sesuai dengan lingkungannya yang sama. Kalau gimana Bu kalau kelompoknya ke sini nih? Kalau ini kan vertikal ya. Kalau misalkan kita kelompokkan ke sini adalah horizontal misalkan. Berarti tidak sama dong nanti di sini hijaunya terang, hijaunya pucat, kemudian hijau pucat. Nah, ini tidak bisa dikatakan kelompok pertama. Jadi kita bisa mengelompokkan tata letak percobaan di lapangan itu jika lingkungannya atau misalkan kesuburan tanah ya, lingkungan itu bisa kesuburan tanah, kemudian bisa cahayanya, pemerataan cahayanya itu harus homogen, harus sama ya. Itu yang prinsip dasar dari RAK, kenapa dikelompok-kelompokkan. Berbeda dengan RAL yang dianggap itu lingkungannya homogen atau tidak ada keragaman. Nah, kemudian definisi dan tujuan RAK ya. Definisi dan tujuan RAK ini adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar mungkin. Jadi pada saat pengacakan perlakuan pun dibuat berkelompok. Kalau kemarin kan kita semuanya ya keseluruhan. Kalau unit percobaannya ada 20 berarti yang RAL itu pengacakan perlakuannya juga seluruhnya. Tapi kalau untuk di RAK ini pengacakannya itu per kelompok. Biasanya menurun dengan bertambahnya satuan percobaan. Ukuran satuan percobaan berkelompok sehingga sebisa mungkin buatlah ukuran kelompok sekecil mungkin ya. Nah, kemudian ciri-ciri RAK, satuan percobaan atau media bahan percobaannya itu heterogen. Terdapat dua sumber keragaman, itu ada perlakuan dan kelompok. Kalau kemarin itu kan kita tidak mengenal adanya kelompok ya. Dalam RAL itu, walaupun ulangannya itu tidak sama, juga itu bisa. Kemudian keragaman respon disebabkan oleh perlakuan kelompok dan galat. Nah, nanti pada saat sumber keragaman, kalau di RAL itu kan hanya ada perlakuan dan galat. Nah, di RAK ini ditambah, yaitu dengan kelompok atau galat. Terkadang memang kelompok atau ulangan ini dianggap sama sih memang ya. Cuman bahasanya untuk RAL itu kan tidak ada kelompok, makanya dia disebut dengan ulangan. Kalau RAK itu kan karena rancangan acak kelompok. Sebenarnya kelompok dalam RAK itu adalah ulangan ya. Ulangan, jadi diulang berapa kali gitu kan. Atau
dikelompokan, ya disesuaikan dengan banyaknya keragaman dalam satuan percobaannya itu, dalam percobaan di lapangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus-kasus rancangan lingkungan ya. Kita bisa lihat RAL ini kita anggap tanahnya datar misalkan ya, atau kesuburannya sama, tingkat kesuburannya sama. Kesuburan tanah homogen, maka rancangan lingkungan yang tepat adalah RAL. Kemudian RAK yaitu apabila kondisi lingkungan tidak homogen, misalnya ada perbedaan kesuburan tanah yang disebabkan oleh arah kemiringan, bisa saja ya, maka rancangan lingkungan yang tepat adalah RAK, atau yang tadi modelnya seperti tadi dengan tingkat warna ya, tingkat warna itu diibaratkan tingkat warna itu misalkan kesuburan tanahnya gitu ya. Jadi di kelompok 1, kemudian nanti ada kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini pengacakan untuk setiap kelompok harus dilakukan secara terpisah. Nah, ini masih penjelasan yang tadi ya, satuan percobaan homogen untuk RAL, kemudian keragaman respon disebabkan oleh pengaruh perlakuan. Kalau RAK satuan percobaan heterogen, keragaman respon disebabkan oleh perlakuan dan kelompok ya. Sekali lagi ada pengaruh kelompok, kemudian pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba. Itu adalah galat ya, galat percobaan. Nah, kemudian bagaimana pengacakan dan tata letak percobaannya untuk RAK ini? Pengacakan dilakukan per kelompok ya. Itu bisa diundi, lotre atau daftar angka acak seperti RAL dan menggunakan bantuan software. Nah, sekali lagi untuk pengacakan ya, RAK ini dibagi per kelompok. Sebelum pengacakan, bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah ulangannya. Ya, makanya nih ada kelompok dan ulangan. Jadi kalau dalam RAK itu adalah sama saja ya, kelompok dan ulangan. Kemudian setiap kelompok dibagi lagi menjadi beberapa petak yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian membuat petakan besar ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian dalam satu kelompok ini kalian pecah lagi. Misalnya ada berapa nih? A, B, C, D, E, F. Berarti ada 7 perlakuannya ya. Kita bagi lagi kotak-kotak kecil menjadi 7 kotak kecil. Ini pun sama yang kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga sama dan kelompok 4 juga sama. Pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok karena dalam RAK perlakuan harus muncul 1 kali dalam setiap ulangan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kenapa pengacakan dilakukan per kelompok itu agar menghindari perlakuan diulang 2 kali. Jadi cirinya ya, ini bisa juga sebagai ciri bahwa suatu rancangan ini adalah rancangan kelompok, itu tidak ada atau tidak boleh perlakuan itu muncul 2 kali dalam satu kelompok ya. Misalkan ini B, A, C, E, F, D. Nah, itu tidak bisa kalau misalkan B, A, C, B lagi dalam satu kelompok yang sama. Itu tidak boleh ya. Perlakuan itu tidak boleh dan harus muncul 1 kali dalam setiap kelompok atau setiap ulangan. Ya, makanya untuk pengacakannya itu dibuat per kelompok. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, dan 4. Nah, misalkan ini ada, mohon maaf, A, B, C, D, E, F itu berarti 6 ya, tadi itu 6 perlakuan. Perlakuannya ada 6, kemudian diulang sebanyak 4 kali. Berarti 6 dikali 4 ada 24 satuan percobaan. Nah, jadi kalian buat A, B, C, D, E, F-nya per kelompok. Kalian acak dulu. Kalian punya 6 kartu atau 6 kertas, itu kalian kocok dulu di perlakuan di ulangan atau kelompok pertama. Munculnya misalkan pas dikocok itu petak nomor 1
B, letak nomor 2, C atau F, D, E, dan sebagainya. Ya, seperti itu sampai ke perlakuan atau mohon maaf bukan perlakuan, tapi kelompok 4. Sampai semua terisi 24 satuan percobaan. Nah, itu untuk yang undian atau menggunakan lotre ya. Nah, kemudian bagaimana pengacakan Microsoft Excel? Itu sama ya. Jadi kita buatnya kalau ini kita buat kolom yang pertama itu adalah nomor 1 sampai 24, kemudian perlakuan ABCDF, ABCDF, kelompok 1 dulu, 2 dulu, 3 sampai 4, kemudian ini sama dengan run, buka kurung, tutup kurung, enter. Nanti di short ya, perlakuan, kelompok, dan angka acak, kemudian dipilih itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian enter, hasilnya adalah ini ya. Kita bisa lihat bahwa dalam satu ulangan itu tidak ada perlakuan yang sama atau diulang 2 kali ya. Nah ini CBFA, ED, kemudian CBA, DFE, CBA, DEF, AB, C, D, F. Ya. Satu kelompok tidak ada perlakuan yang sama. Dilihatnya satu kelompok ya. Kalau kemarin itu kan RAL karena dikocoknya semuanya, jadi dan dia tidak melihat ulangan, maka bisa ditempatkan di mana saja perlakuan-perlakuan itu ya. Nah ini masih penjelasan yang tadi ya, untuk tata letak percobaan di lapangan untuk RAK. Nah ini ya, untuk ulangannya B1, S1, A1, C1, F1, D1. 1 ini menunjukkan bahwa dia ulangan ke-1. Kalau kemarin itu di RAL itu kan bisa ditempatkan dimanapun, ya, tidak melihat ulangan atau kelompoknya. Nah, kemudian bagaimana tabulasi datanya? Sama seperti RAL, dalam RAK ini juga kita buat tabel satu arah berdasarkan perlakuan dan kelompok. Kalau kemarin adalah perlakuan dan ulangan ya. Itu sama, berarti total perlakuan yang mana? Total perlakuan adalah yang lihat simbol A, B, C, D, E, F-nya kemana? Ke bawah. Kemudian kelompok adalah ke samping ya. 6 perlakuan dan 4 ulangan atau 4 kelompok. Kalian bisa juga di sini tulisnya ulangan atau kelompok ya. Kemudian, nah bagaimana model linear RAK? Nanti ini bisa kalian tulis ya di buku catatan masing-masing. YIJ sama dengan mu ditambah TOI ditambah ROJ ditambah EIJ, di mana YIJ-nya itu adalah nilai pengamatan perlakuan ke I dan ulangan ke J. Sedangkan mu adalah rata-rata umum, TOI adalah perlakuan ke I, ROJ itu adalah pengaruh ulangan atau kelompok ke J ya. Dan EIJ itu adalah galat percobaan pada perlakuan ke I, ulangan ke J. Nah, kemarin kan hanya pengaruh perlakuan dan galat ya. Kalau untuk YIJ dan mu-nya ini sama, kemarin itu hanya ada perlakuan dan galat. Nah, kalau di kelompok atau rancang acak kelompok ini ditambah dengan pengaruh ulangan atau pengaruh kelompok. Nah, ini adalah sebenarnya penjelasan dari model linear tersebut secara statistiknya ya. Kemudian, nah ini juga sama. Kenapa disebut seperti itu? Ada JKT, kemudian nanti ada tambahannya JKK, jumlah kuadrat kelompok, kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan, JKG, jumlah kuadrat galat. Nah, ini nanti bagaimana kalian menghitungnya ya. Ini adalah penjelasan yang sudah saya sederhanakan melalui langkah-langkah analisis ragam. Ya, di mana FK itu adalah faktor koreksi ya. Nanti rumusnya adalah ya titik-titik kuadrat per TR ya. T itu adalah perlakuan, jangan sampai lupa, dan R adalah ulangan atau kelompok. JKT itu nanti adalah jumlah kuadrat
kuadrat total, di mana masing-masing data itu dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dikurangi FK. Kemudian JKK itu adalah jumlah dari jumlah kuadrat kelompok, ya, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan atau banyaknya kelompok, dan dikurangi FK. JKP adalah jumlah kuadrat perlakuan, jumlah dari masing-masing perlakuan dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya R atau kelompok dikurangi FK. Sedangkan JKG-nya, jumlah kuadrat galat, itu rumusnya jumlah kuadrat total dikurangi JKK, dikurangi jumlah kuadrat kelompok, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ini adalah langkah-langkah analisis ragam yang tadi ya. Caranya sama, kalian buat tabel perlakuan dan ulangan atau kelompok, kemudian jumlah ya, ada jumlah perlakuan, kemudian jumlah ulangan. Kemudian yang kedua adalah kalian menghitung derajat bebas. DB total itu di rumusnya adalah TR-1, DB ulangannya adalah R-1, DB perlakuan adalah T-1. Sedangkan DB galat itu rumusnya adalah T-1 dikurangi R-1. Faktor koreksi ya, jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi banyaknya data. Kemudian ini adalah untuk menghitung jumlah kuadrat total, kemudian JKU atau JKK ya, nanti ini bisa JKU, jumlah kuadrat ulangan atau jumlah kuadrat kelompok. Ya, kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Nanti ini bisa kalian catat ya di buku catatannya masing-masing. Kemudian KT-nya itu ada, kalau kemarin itu ada KT perlakuan dan KT galat, ditambah sekarang KT ulangan atau KT ke kelompok. Ya, rumusnya masih sama, ulangan dibagi DB ulangan ya, sama seperti RAL maksud saya. Kemudian jika perlakuan itu KT perlakuan itu jika perlakuan dibagi DB perlakuan, kemudian KT galat adalah jika galat dibagi dengan DB galat. Menentukan F hitung ya, menentukan F hitung sama ini rumusnya. Kemudian tabel, menentukan F tabel itu tabel 5% dan 1%. Ini sama DB perlakuan DB galat ya. Nah, ini adalah penentuan nilai uji F hitung ya. Ini kuadrat tengah ulangan dibagi dengan perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Kemudian menentukan hipotesis. H0-nya seperti apa, tergantung soalnya. Kemudian H1-nya seperti apa. Nah, ketentuannya masih sama. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0, terima H1. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0, tolak H1. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kemudian adalah mencari KK atau koefisien varians ya. Sama, di mana X barnya itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya atau Analysis of Variance-nya ya. Tadi, nah ini ada ekstra, sumber keragamannya, ada ulangan, perlakuan, galat, dan total ya. DB-nya itu yang tadi, penyebaran yang tadi, kemudian jika ulangan, KT itu, menghitung KT itu JK-nya dibagi dengan DB-nya, JK-nya dibagi dengan DB-nya, JK dibagi dengan DB-nya. Kemudian F hitung itu KT-nya, KT ulangannya dibagi dengan KTG-nya. Kemudian KTP untuk menghitung ini, F hitung perlakuannya adalah kuadrat tengah perlakuannya dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Nah, kemudian ini adalah efisiensi nisbi ya, efisiensi atau rancangan. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat bahwa suatu rancangan itu apakah tepat dia menggunakan RAK, apakah dia harus menggunakan RAL ya. Dari data hasil percobaan dengan RAK dapat dihitung perbandingan efisiensinya terhadap RAL, yaitu dengan formula
seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian ingin membandingkan apakah sebenarnya rancangan itu baiknya menggunakan RAK atau RAL ya, itu kita bisa melihat efisiensi nisbinya. Ini kita bisa masukkan angka-angkanya ini ke dalam rumus ya. Jadi nanti ada KTG RAL-nya, ada KTG RAK-nya. Di mana nanti KTG RAL-nya ini adalah rumusnya ini ya. KTG RAK, ini tuh KTG RAK, kemudian kata kelompok ya, ini kata kelompok pada tengah kelompok ya. Nah, nanti apabila hasilnya itu kurang dari 1, maka pengelompokan kurang efisien. Jadi kita menghitung dulu nih ya, menghitung dulu kelompok nih ya. Kalau misalkan dalam kelompok itu dalam rancangan acak kelompok kita sudah menghitung, kemudian ternyata jumlah dari rumus ini setelah kita hitung itu dapatkan ya kurang dari 1, maka pengelompokan itu kurang efisien. Jika lebih dari 1, maka pengelompokan secara RHK ini efisien dan benar. Ya. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya beri tugas juga ya. Jadi nanti kalian akan mengisi responsi, mohon maaf bukan responsi, diktat ya. Nanti di latihan atau praktikum apa saya kurang hafal, nanti saya lihat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.